Ya, auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga bersahabatnya. Semoga tercurah limpahkan progres sampai akhir hayat. Sebelum kita memulai kegiatan belajar ilmuwan telapak petir dan jari sulfikar, marilah bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pada hari ini Allah memberikan kemudahan, kelancaran serta kesuksesan kepada kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Bapak-bapak semuanya, perkenalkan nama saya Krishna. Ya, di sini ada yang belum pernah ketemu ya, dan ada juga yang sudah ketemu. Saya founder ya, selaku founder Pusat Training Terapis Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mau kenalan dulu ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, usia berapa, terus sudah belajar apa saja di Pusat Training Terapis Indonesia ini, terus mau cerita pengalaman juga nggak apa-apa ya. Satu-satu ya, dari Akang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habibie, saya tinggal di Ciawi, usia 54 tahun, kemudian 9 bulan yang lalu saya ikut dengan Formula. Awalnya saya lihat di Facebook, saya coba, saya tertarik ikut, berkah ada rezeki saya ikut. Dan setelah ikut, bulan sebelumnya saya sempat belajar sedikit ada hikmah gitu. Jadi saya berpikiran usia semakin lama, saya kan di bidang fitness itu yang kayaknya bisa buat kedepannya gitu. Jadi saya sekarang fokusnya ngajar ke nenek-nenek yang kakek-kakek yang 60 tahun ke atas dengan menggunakan pakai kursi, ya bisa dengan aerobik, yoga, pilates di bidang saya. Jadi saya tidak bisa, udah nggak pernah ngajar yang muda-muda, yang tiap hari ketemu yang seksi-seksi. Ya, kemudian setelah itu saya ikut, kemudian saya pelajari, tapi di level 2 ini saya lebih fokus ke aura mas, arwah mas kemakmuran. Jadi fokusnya saya booster aja itu. Setelah 2 bulan di sana, alhamdulillah setiap bulan saya dapat 1 klien. Nah, setiap beberapa bulan 1 klien. Saya rutin, teman saya fokusnya lebih ke pernapasan subis sama aura kemakmuran. Aura penyembuhannya saya nggak terlalu, cuma tiba-tiba pada saat saya tidur di musola, sholat di musola masjid subuh setelah nanti rame-rame wakia saya mau ngaji, ada bapak-bapak tiba-tiba datang, Pak, kalau saya pusing berat ini, wah kenapa gak saya tarik ke saya? Udah saya tahu gitu, ya udah saya coba gitu, saya coba makanya di Pramim ya gitu, saya suka itu pakai gadget, atau saya tiba-tiba saya jalanin dan 5 menit selesai, saya bilang kasih tahu kalau emang ada perubahan gitu. Saya ngajar di rumah sakit, ada ibu-ibu kakek yang sedang ini di desa Bogor. Saya pulang ke rumah, dia lewat ke rumah saya. Pak Mutar, ya, alhamdulillah rasa pusing soalnya berat tadi berkurang. Nah, wah itu alhamdulillah. Jadi saya macam, wah ini boleh juga gitu Pak. Nah, terus pas itu besoknya istri saya masak nih, sakit pinggang, sakit lutut. Jadi saya sholat dulu, saya media dengan healing energi pakai air aja. Ini minum, istri saya tidur, bangun tidur,
Tapi enakan nih kalau lebih seger gitu gitu. Sana-sana sempat adik saya punya jantung, saya bentuk siapa? Coba cuma masuk ke lantai 2-nya itu disambut sama biasa penghuni gitu. Waduh disambut nih, padahal saya buat ada saya izin dulu taruh di situ, kemudian saya lakukan, saya coba 15 menit. Adik saya hari Seninnya mau ke rumah sakit jantung di Jakarta, tapi hari Jumatnya saya terima daftar rumah sakit nggak panggil saya nggak panggil, cuma dia nggak mau ngomong sama saya. Saya sempat down juga itu, tapi udah biarin. Yang penting saya bantuin saya dulu. Nah ini kejadian saya kemarin ada tiba-tiba tangan saya ada sedikit cedera. Saya pakai dengan telapak petir, cuma di posisi tidur saya menyembuhkannya gitu dengan diri tidur. Alhamdulillah enakan. Saya dari 5 menit, sorenya 15 menit, normal pak. Tadi tangannya gini pak, normal. Nah dari itu, alhamdulillah saya coba perdalam lagi. Gitu. Bukan ada informasi ini, saya coba lagi. Tanggung nih saya masuk gitu, jadi ada buat menyuburkan juga, ada buat diri saya meningkatkan secara finansialnya gitu. Dah, saya rasa pengalaman ini yang saya dapat. Terima kasih. Salam berbuat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hormat Budes, Kang Krisna dan Bapak para trainer, master sekalian. Nama saya Ahmad Badruddin. Saya umur 58 ya, 2 tahun lagi pensiun, profesi sebagai guru. Alhamdulillah, saya belajar level 1, saya angkatan 8 Tangerang dulu, tahun 2024. Setelah itu khusus latihan terapi sendok, memang pas level 1 ini belum dapat gitu kan. Saya susulan terapi sendok. Kemudian telapak petir sudah, alhamdulillah. Untuk pengalaman sudah beberapa, alhamdulillah, yang terasa manfaatnya. Yang pertama, saya video call dengan teman SMA ya, tentunya seumur dengan saya. Dia di Cimahi, dia keluhannya stroke dan tidak bisa berbicara. Walaupun dia berbicara, ya keluhannya itu takut gitu, takut bicara, takut itu ketawakan orang seperti itu. Jadi saya kasih sugesti tidak tersebut dengan 3 kali waktu itu, 3 kali pemotretan. Alhamdulillah dia sekarang udah berani lagi bicara. Sekarang kamar PDK katanya ikut bicara. Saya pokoknya bicara apapun yang terjadi sudah lancar ya. Yang untuk terapi sendok, saya sudah kirim videonya dulu untuk latihan di Solo, belajar seni bela diri gitu. Teman salah melakukan tendangan itu sampai dari tempat latihan hotel itu diseret kakinya, dan saya bilang beberapa hari saya pakai terapi sendok dengan biasa frekuensi 3 kali. Alhamdulillah pada saat itu juga sembuh. Yang selanjutnya adalah keluhan dari teman, sudah bolak-balik ke dokter THP, telinganya berdengung. Saya aman katanya di sana, tolong kan support saja lah. Udah habis jutaan katanya ke THP, kan tahu sendiri kalau THP nya minimal sekali berobat 800.000 gitu. Alhamdulillah dengan 2 kali pengobatan, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan dengan terapak petir. Yang ketiga teman juga jatuh sakit pinggangnya, kalau duduk udah alhamdulillah juga. Yang terakhir mungkin dari non-medis, ada acara tahun lalu di daerah Puncak, guru perempuan malam-malam itu ya tentu beda karena waktu maghribnya dia maghrib itu foto-foto sama temennya gitu kan, namanya anak muda gadis gitu. Udah mau maghrib, pas malam-malam ada acara menyendiri aja nangis. Dan saya coba tanpa pikir itu keluarin itu, saya arahkan ke klinik. Alhamdulillah besoknya dia mendekat saya, malam ada apa Ahmad gitu. Saya bilang ada yang ini kamu terus dengan pendapat gimana rasanya. Saya bilang kayak seperti ada yang menyedot keluar dari dada
luar saja. Alhamdulillah saya bilang itu, insya Allah sembuh seterusnya segala jadi itu pengalaman sedikit. Kalau saya belum membuka untuk umum gitu ya, dulu ya batas lingkungan dulu. Kayak kemarin begitu ada pengumuman ini jadi Zulfikar ini, wah saya menarik, saya bilang ini bisa nanti bisa ada enggaknya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Sutrisno, saya dari Jakarta. Ya, saya alhamdulillah 69 tahun. Alhamdulillah ya, bersyukur ya. Masih muda, Pak. Kasih ikut aja. Semangatnya semangat muda. Saat ini proses saya masih ngajar olahraga, tapi anak-anak TK. Jadi ya, saya pernah mengikuti level 1, tampil, terus tampil sendok, dan saat ini saya begitu jadi lebih. Pengalaman saya yang paling membuat saya itu alhamdulillah banget dengan belajar tampil sendok itu. Pengalaman yang nyata-nyata murid saya sendiri, anak umur sekitar 6 tahun, mungkin semuanya sudah merasakan namanya kenal sendok gimana rasanya, ya kan? Kita anak perempuan, jalan tuh umur 6 tahun itu jalannya seperti anak yang baru belajar. Lompat tidak bisa, lompat tidak bisa. Ya kan berdiri yang saya itu, kenapa gitu ya? Sudah saya tanya sama orang tuanya, dia sudah sekian lama berobat dan nggak ada hasilnya. Sampai orang tua itu trauma, tidak mau berobat dengan dokter karena sudah kebanyakan obat-obat kimia. Saya memberanikan diri, saya bilang, mau nggak saya coba terapi? Oh mau banget. Gitu. Pakai apa Pak? Pakai obat. Saya tidak pakai obat. Tapi saya bilang, selama saya terapi, jangan diterapi dengan yang lain. Nanti kan benturan. Saya minta, coba saya lihat waktunya, saya minta waktu 1 bulan, jadi 2 kali pertemuan, jadi 8 kali. Dan saya datang ke rumahnya, betul. Pas kena hari pertama tuh kena 2 kali udah nangisnya udah kayak apa tahu anaknya itu. Udah kayak seperti anak kita digebukin gitu, disamperin. Saya pergi dulu Pak. Coba lagi. Nangis lagi, wah saya bingung ya. Saya bingung. Apa nih? Telapak kaki. Akhirnya singkat cerita, begitu hari keempat saya datang, saya udah bisa menikmati dengan ininya, ya kan? Saya campur dengan sel juga, dengan tangan juga, untuk gimana caranya supaya anak bisa belajar. Akhirnya pertemuan ke-6, anak tuh bisa tidur malahan. Saya mungkin bisa tidur, ya kan? Ke-7, gurunya bilang anak sudah bisa, naik tangga sendiri. Kan? Kalinya tuh naik tangga tuh didorong, ya kan? Alhamdulillah kelasannya penemuan ke-8 itu sudah bisa yang normal, itu juga dengan usaha dia sendiri kan dia kan mau sembuh ya. Jadi alhamdulillah itulah makanya dengan berkat dari wasilah alhamdulillah saya bisa membantu anak yang kesulitan. Itu aja yang pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan saya Dias Ardana, sekarang di Gunung Putri, untuk umur 37 tahun.
Sebelumnya saya belajar terapi sendok, terus level 2 ya. Sekarang melihat ada ilmuwan baru, saya tertarik juga termasuknya. Jadi langsung nggak pakai apa tuh kayak perkataan jadi kan kadang agak susah juga pakai katanya itu yang bikin biar benar-benar ini apa jos itu. Terus untuk pengalaman sih masih buat sendiri ya sama tetangga, nggak belum kayak berani action gitulah kan. Hanya kalau ada tetangga minta di terapi sendok, saya terapi gitu. Kalau ada yang apa kayak betul-betul beberapa kayak yang bapak petir, mungkin itu aja. Masih belum banyak pengalamannya. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarta Indrayana, umur 67, Pak. Beda 2 tahun kita. Untuk di Putra Indonesia saya baru sudah 2, level 1 saya di Cilengsi, level 2 di sini. Kemudian sekarang udah mulai lagi. Kemarin saya mau ikut Indra keenam keburu sakit. Sekarang baru selesai perawatan Pak. Pembengkakan ginjal sama prostat. Saya seharusnya dioperasi kemarin di rumah sakit 4 kali dokter cerita untuk operasi. Saya nolak. Saya rencana mau resume di BSD tapi sekarang sudah enak, sudah lancar, kemudian dan ada rasa sakit. Alhamdulillah saya lanjutkan aja sekarang. Kemudian pengalamannya banyak sekali, guru besar. Terus saya alhamdulillah, memang saya belum pernah praktek, tapi saya nolong saudara-saudara, keluarga, teman dekat. Sampai kemarin dari Surabaya teman dekat juga datang dari BSD. Saya setiap akan terapi, semua keilmuan saya amankan gitu. Semua dari mulai fisika ilmu, kemudian telapak petir, telapak bumi, semua lah saya amankan dulu. Kemudian baru saya pertama pakai sendok, kemudian pakai itu lampu Aladin, kemudian pakai telapak petir. Alhamdulillah banyak sekali pasien yang sudah sembuh, guru besar, baik itu yang medis maupun non medis. Yang non medis aku ngaku penguasa Gunung Gede. Kemudian satu lagi penguasa Banten Serang. Ya, alhamdulillah mereka ya sembuh lah gitu, tidak sembuh. Enak sekali. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya tinggal di Gunung Putri, Bogor. Usia sekarang 51 tahun. Dalam kajian beberapa kali pertemuan yang saya ikuti, pertama kali adalah lapak yang kedua level 2 beberapa bulan yang lalu, dan alhamdulillah hari ini kami bisa hadir untuk mengikuti kajian yaitu lapak petir dan jari Zulfikar. Terkait dengan pengalaman, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang terkait dengan medis maupun non medis. Ini tujuan utama saya pertama adalah untuk pribadi, untuk kesehatan sendiri, yang kedua untuk keluarga, dan yang ketiga tentunya kalau ada yang membutuhkan kita pasti akan membantu. Dan yang terakhir kemarin saya ke Depok kebetulan. Jadi ke Depok ini beliau ini aktif di TikTok Pak ceritanya. Jadi dari TikTok itu ada persaingan karena beliau ini jualan hijab. Diserang. Padahal yang nyerang ini teman dulu bisnis bareng. Dan setelah saya ke sana, saya bersihkan badannya, baru dipegang langsung kok. Nah ini alhamdulillah kemarin saya cek lagi, TikToknya sudah aktif lagi, sudah sehat. Dan sebelumnya juga ada karyawan kita di pabrik. Jadi selama lebih kurang 1 bulan Pak, jadi tidak bisa tidur.
tidak bisa tidur, masuk ke kamar saja takut rasanya. Saya nggak tahu waktu saya masih dinas di Cianjur, telepon, saya pulang ke Bogor, saya datangi, beliau datang sendiri ke rumah sama suaminya, mengeluh, nggak bisa tidur, udah minum obat, udah berobat, sampai disuruh ke dokter psikiater. Setelah saya pegang, badannya gemetar semuanya di teras rumah saya, gemetar semua, ada suaminya juga. Alhamdulillah pulang. Besoknya informasi, alhamdulillah bisa tidur Pak, sudah tenang. Nah, ini yang terakhir lagi kemarin ada karyawan kita, jadi kepalanya nggak bisa mengo gitu Pak, kayak orang bantalan gitu. Izin Pak, saya mau izin kemana, ke dokter, ke rumah sakit karena harus terapi. Kenapa? Ini Pak, saya nggak bisa lihat, sakit sekali. Ya, mau diobatin nggak? Saya bilang, mau Pak, bisa Pak. Duduk dulu. Baru saya pegang Pak, kira-kira nggak nyampe 5 menit, langsung muntah. Saya bingung karena di kantor jadinya sibuk nyari plastik. Dan alhamdulillah tidak ada keluhan lagi. Dan terakhir memang istri saya di sini agak sakit kalau jalan. Nah ini kemarin baru seminggu kemarin saya coba terapi sendiri. Ya, ini kemarin saya coba lagi sampai 2 kali. Alhamdulillah sekarang udah enak jalannya. Nah ini mungkin sebagai testimoni kami yang beberapa waktu lalu kita lakukan. Mudah-mudahan pelajaran kajian pada siang hari ini lebih menambah pengetahuan dan kemanfaatan untuk saya dan orang lain. Demikian, wabillahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andono, tinggal di Kertanegara Bogor. Saya sudah melatih pelatihan ya sampai dengan level 2 ini, dan insya Allah pada hari ini mengikuti pelatihan ini. Pengalaman yang paling besar terkait penanganan pasien itu adalah melalui media pokok ya. Itu dulu ada pasien dari Bulukumba, alhamdulillah bisa tertangani, dan saya sangat bersyukur dan ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang dipandu oleh saya. Untuk pribadi, saya mempunyai pengalaman sendiri ya, ada suami istri saya sendiri. Dari produk yang ditunjukkan oleh Bukan Mesiri memang sangat terus ya. Mari jangan dipadu dengan ramuan Retigin, ternyata mempererat tali silaturahmi saya dan sisi. Alhamdulillah. Jadi simpulannya semua ilmuwan dan produk dari Indonesia ini sangat hebat dan bermanfaat. Demikian saya terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya dari Pacitan, Jawa Timur. Namun saya ini tinggal di Jakarta. Saya mengikuti putra saya ini pertama level 1 di kantor yang lama, level 2 sama, bareng dengan yang dari dulu masih tiduran terus ya Pak, tiduran terus. Kalau pengalaman mungkin ya tidak terlalu banyak karena memang kesibukan kerja saya. Ya ada beberapa yang saya tangani, alhamdulillah dengan keilmuan level 1, level 2 semuanya rilis. Mungkin yang paling nyata, ya paling berkesan itu mungkin saya bercerita beberapa bulan yang lalu, bulan Desember saya ke Bali. Saya beli tiket di Bali, ternyata saya ketipu. Jadi yang saya transfer itu penipu. Jadi saya ke lokasi wisata tidak ada nama itu pas sore. Jadi akhirnya pagi setelah subuh saya memakai bumi 18:30 siang menghubungi saya lagi. Uang langsung ditransfer kembali, minta nomor rekening, langsung clear. Jadi dengan tapak bumi luar biasa. Hanya waktu setengah hari, padahal saya bikin waktu maksimal 24 jam. Setengah hari menghubungi, langsung ditransfer kembali. Mungkin itu aja Pak pengalaman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subadi, kelahiran Boyolali, sekarang berdomisili di Jambi. Paling jauh. Langkah pertama saya menuju ke pusat training terapi Indonesia ini karena saya mempunyai keluhan berbagai macam penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai saya dipasang ring di rumah sakit M. Jamil Padang. Jadi tujuan saya itu biar kalau dari medis saya harus minum obat seumur hidup. Dan setelah saya mengikuti pelatihan training terapi Indonesia di Bekasi ini, level 1 mungkin pelatihan terakhir yang di Mabes Selamat untuk saya. Terus yang level 2-nya di sini langsung dari Mabes Lama ke sini. Terus hasil dari pelatihan itu alhamdulillah semenjak saya pulang dari sini, keberangkatan sampai di sini, sampai pulang ke Jambi, itu saya sudah tidak minum obat selama 5 bulan. Setelah 5 bulan, saya kepingin ngecek hasil itu, kenyataan kolesterol saya itu tinggi. Jadi karena keadaan itu saya minum obat lagi dari dokter. Masalahnya trigliseridanya itu mencapai 579. Terus kolesterol total itu 373. LDL lemak jahatnya itu aturan di bawah 150, maka itu 300-an. Jadi terpaksa saya minum obat lagi. Dan setelah sampai di sini dianjurkan sama Dubes, tidak usah minum obat, langsung saja telapak petir diaktifkan, tidak usah di off-kan. Itu alhamdulillah dari sini dan terus yang sudah saya lakukan hasil dari pelatihan, alhamdulillah ada tetangga yang divonis sama dokter itu kena stroke sampai orang itu tidak bisa tidur, pinginnya itu jalan-jalan terus di rumah, tidak tenang. Akhirnya saya bantu, saya terapi pakai keilmuan level 2. Terus saya pagar sekalian rumahnya karena setiap masuk rumah itu dia tidak tenang. Masuk rumah tidak tenang. Kalau di rumah saya dia merasa nyaman, tapi kalau pulang itu tidak tenang, tidak bisa tidur. Akhirnya saya bantu, yaitu pakai tapak bumi, langsung saya buat media air untuk mandi, untuk diminum, dan untuk pagar keliling rumah itu. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, sudah tenang. Terus ada lagi pasien lambungnya itu sudah kronis. Jadi dokter itu
selalu berobat ke dokter, tapi kalau minum obat enak, nggak minum obat itu kambuh lagi. Akhirnya saya terapi, alhamdulillah hasilnya bisa normal lagi. Sekarang sudah tidak minum obat. Yang tadinya itu tidurnya itu tidak bisa berbaring, cuma miring ke kanan ke kiri. Sekarang alhamdulillah bisa tidur bebas. Ada lagi yaitu, maaf ini cerita. Ada suku anak dalam itu membuat resah masyarakat. Ya, terus bulan puasa kemarin pas tanggal 1 itu tidur di pos kamling depan rumah saya, disuruh pindah, tidak mau sama masyarakat. Dia itu membawa anjing, peliharaannya itu 7. Dan terus karena anjing itu bikin olah, ngejar-ngejar orang terus, akhirnya saya mikir, kalau seperti ini jatuh, saya ya yang nolongin kalau terjadi jatuh. Sampai ibu-ibu itu mau masuk parit karena dikejar sama anjing pakai motor. Akhirnya saya gunakan keilmuan level 2, terutama yaitu tapak kuning. Langsung suku anak dalam yang tidur di situ saya bangunin. Anjingnya terus ngejar-ngejar saya, langsung saya suruh diam. Alhamdulillah anjing itu nurut. Terus anjing itu duduk seperti yang itu lah, tidak ngejar-ngejar lagi, tidak meraung-raung. Ada tetangga itu loh, Pak Syuhadi nanti kalau digigit gimana itu, sampai begitu. Ya, akhirnya di kubu itu saya bangunin, Pak bangun, pindah dari sini Pak. Kenapa? Anjingnya itu loh ngejar-ngejar orang terus, nanti kalau ada apa-apa tanggung jawab enggak? Langsung saya bilang, terus mau pindah ke mana? Masalah Bapak mau pindah ke mana? Pindah ke alamnya saja. saya suruh, saya perintahkan itu, saya sambil tangan saya langsung saya arahkan ke kubu sama anjing itu. Akhirnya Bapak itu pindah ke daerah lain, bukan di daerah saya. Setelah 21 hari itu malah saya merasa berdosa. Bapak kubu itu meninggal. Jadi karena kalimat tadi itu ya, pindah ke alamnya. Kan dia bilang hati-hati kan, hati-hati kalau udah dapat doa. Saya sampaikan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Kota Tangerang. Alhamdulillah saya sudah ikut Indonesia level 1 level 2. Teman ini terutama untuk diri saya sendiri dan alhamdulillah bisa bermanfaat dari orang lain. Sementara saya masih belum buka praktek dan teman ini tetap duduk sini untuk keluarga saya dan teman kerja. Pengalaman yang terakhir sebelum puasa kemarin, maaf kita dulu. Belum puasa kemarin tetangga mengeluh susah tidur. Rumah saya terapi. Pertama saya hipnotis dengan duduk nggak bisa tunggang. Terus saya duduk berdiri, saya hipnotis, saya tunggang, tidur terlentang, mata
matanya melotot, tadinya saya takut tuh. Nah, merem aja, nggak usah aneh. Melotot terus matanya, saya kaget juga. Nah, merem aja, niatkan ikutin saya ya. Jadi, alhamdulillah sembuh. Kemarin lusa, kemarin datang lagi Pak, nggak bisa tidur lagi Pak. Teman-teman juga, ambil lagi ini. Ini saya bilang besok minggu malam aja lah. Saya tidur lagi. Mana ada yang kalau ini memberi tugasnya biar tidak kamu lagi mau diberi seperti gimana tadi. Ya nanti. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukoso. Saya asalnya dari Semarang, tapi saya tinggal di Jakarta dari tahun 96 sampai saat ini, yaitu di Jakarta Timur, di Cipinang Besar Utara. Aktivitas saya sampai saat ini, saya ketua terapi di rumah. Sebelum ikut pelatihan itu terapi saya hanya 3 refleksi dan relaksasi saja. Ya paling-paling orang-orang capek atau gilir. Kemudian saya ikut pelatihan level 1 baru tahun kemarin. Alhamdulillah ada manfaatnya, yaitu meningkatkan kemampuan saya dengan terapi jari kecil. Kemudian ada beberapa pasien yang semula mungkin sulit saya tangani, bisa ditangani, yaitu pasien yang saraf kejepit, kemudian frozen shoulder. Saya lebih banyak memakai minyak MS. Alhamdulillah itu banyak membantu. Dan kebetulan juga pasien pada ketagihan minyak itu yang sudah sembuh pun mereka order lagi beli untuk dipakai sendiri. Ya. Kemudian saya terapkan juga terapi sendok, kemudian terapi telur. Tapi saya belum pernah mempraktikkan yang terapi aktif. Insya Allah suatu saat itu bisa saya praktekkan kepada pasien yang membutuhkan. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu saat ini. Mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi untuk diri saya dan juga untuk orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bapak Sri Harsono, ya dari panggil Mas Sono. Saya asli dari Klaten, Jawa Tengah. Domisili di Banjar Gebang. Saya masuk agak lama lah, ya 2022 kalau saya. 1 atau 2 nanti semuanya. Kegiatan saya sehari-hari di proyek, saya termasuk tekanan dari Kemenkumham. Ini sekarang di Arab, anggarannya nggak ada. Ya kalau untuk keilmuan BPI, menurut saya sudah tidak dilakukan lagi Pak. Selama ini sudah banyak yang saya tangani, mungkin nggak ada itu lah hasil saya. Kalau untuk yang terakhir-terakhir ini saya baru megang Kepala Dishub Kota Bekasi. Itu kebetulan beliau Pak Sidik, kemana Sidik namanya, itu orang asli dari Kuningan. Itu beliau itu sakit, itu dilantik dia sakit, berobat kemana-mana nggak pernah sembuh, orang pintar kemana nggak sembuh. Kebetulan istrinya dulu kakaknya itu pasien saya. Sebelum saya bergabung ke PI, kakaknya itu stroke, kemudian saya obatin dengan ini sembuh. Beliau ingat saya, diajak suaminya ke rumah. Alhamdulillah sekali terapi sudah sembuh. Memang gangguan jahit. Jadi alhamdulillah semua sembuh. Sampai 2 kali beliau datang itu sudah kondisi normal sekali. Cuman beliau kemarin cerita, Pak, saya kalau di kantor itu sakit. Tapi keluar dari kantor beliau sehat. Kemudian kemarin saya biasa
awal pakai air itu. Jadi saya pakai media air dengan keilmuan PI, alhamdulillah kemarin menghubungi sudah sehat 100%. Itu yang baru-baru saya pegang bulan-bulan ini. Demikian mungkin yang jelas kalau dari keilmuan PI saya sudah merasakan cukup puas. Mungkin kalau dinilai 100 lah nilainya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramudi, atau biasa dipanggil Uut. Dari jauh nama asli yang panggilan. Saya tinggal dari lahir sampai sekarang di Bandung. Walaupun orang tua berasal dari Cirebon, dari aku Cirebon karena lahir dari Bandung. Saya ikut bergabung di PI ini dari level 1 kurang lebih tahun 2012. 2 bulan kemudian saya langsung naik ke level 2 karena sebulan setelah saya pelatihan level 1 saya dapat 8 pasien saat waktu itu door to door, dan pasien ke-7 tangan saya begini dua-duanya nggak bisa dikepel, yang jempol nggak bisa dilurusin begini terus. Ada pasien yang ke-7 saya tolak, saya mungkin dan mudah-mudahan saya sudah masuk periksa, saya konsultasi. Beliau mengatakan mungkin masnya lupa membentengi diri atau lupa berdoa untuk matikan diri. Saya lihat ada level kedua, saya tertarik, saya tanya dengan beliau berapa masalahnya level 2 mas. Jadi beliau nggak langsung setuju, nggak langsung menyebutkan. Beliau mengingatkan jangan mas, buat apa level 2 level 1 itu enggak mas. Ini saya pengalaman, tangan saya nggak bisa bergerak sampai malam karena sudah begini. Saya sudah macam-macam nih, nggak mungkin energi negatifnya tidak saya di mana. Saya dengan beliau memberi pertanyaan untuk apa, untuk coba-coba apa untuk saya pengen tahu. Saya sekarang nggak mati, saya serius. Beliau menyebutkan nominalnya, saya minta waktu sebulan, salah. Alhamdulillah nggak nyampe sebulan. Saya kembali menuju beliau bergabung ke level 2. Waktu itu level kedua. Ada 4 orang dan alhamdulillah sampai sekarang tinggal saya yang masih aktif. Yang ketiga mungkin seleksi alam menghilang dengan sendiri ini juga nggak pernah aktif. Tadi kan kebetulan waktu itu saya masih rajin tiap malam Jumat hadir ke Mabes. Sampai dengan Kang Deden pun saya ajak, walaupun dia malas saya tarik-tarik. Alhamdulillah sampai sekarang enak masa Deden itu, Kang Deden ditarik ke Mas Krisna bergabung jadi trainer di PI. Alhamdulillah. Dan untuk pengobatan, pengalaman saya pengobatan itu udah macam-macam ya, baik medis maupun non medis, cuma saya jarang posting aja, malu sama masa. Dan untuk alhamdulillah juga karena saya rajin dulu malam Jumat hadir. Musika ilmu saya gratis waktu itu beliau. Aura Mas Kemakmuran, alhamdulillah gratis juga. Hanya untuk musika ilmu memang waktu itu saya langsung saya praktikkan di tempat. Jadi saya ada pemberian kalung Nagasari, Nagasari dari Kesultanan Cirebon. Pangeran Rukun belum saya ngasih itu hilang waktu saya ngomong cucu. Udah setahun hilangnya. Dari saat itu, ya kali itu, saya bilang coba barangnya hilang, diminta balik lagi, pulang lagi. Alhamdulillah, seminggu kemudian itu ketemu, itu pun cucu yang main ke rumah, dia menjatuhkan pakaian gosokan atau bak yang dasar bak gosokan, dan itu ada di balik selimut, di petang selimut. Sebenarnya selimut semalam saya pakai. Ini saya bilang dari siapa yang naruh, tanya istri, kalau tiap hari diganti. Satu langsung lapor ke Mas Krisna, dan untuk Aura Mas Kemakmuran pun alhamdulillah beliau masih tahun itu saya Kang Deden
bertiga kali itu orang masa makmuran itu. Dan setelah itu yang saya bingung itu, tiap saya di kerjaan orang yang nggak saya itu entah kenapa itu ngasih uang dengan nominal yang berbeda. Ada yang ngasih 200, ada yang ngasih 300. Ini uang apa Pak? Ini saya punya utang sama kamu. Utang apa Pak? Udah saya punya utang. Ada lagi ketemu lagi ngasih lagi 200. Ini uang apa Pak? Saya lupa waktu itu ditraktir sama sampean, saya belum ngasih. Kasihan orang baru ketemu tapi kok ngasih uang gitu. Alhamdulillah benar waktu itu hampir sebulan uang terkumpul 3 juta saya orang bapak sorry. Kalau udah mengingatkan jangan lupa mas infaknya, zakatnya dikeluarkan. Alhamdulillah besar itu saya jalanin. Dan untuk obatnya itu macam-macam dari penyakit yang satu baik yang medis maupun non medis. Ya, alhamdulillah sampai sekarang pun tiap minggunya ada aja pasiennya. Itu aja pengalaman saya. Memang IUPI jangan dipikir secara logika. Karena di luar logika pun yang kita nggak sangka-sangka pun itu terjadi. Aja pengalaman saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewa Sono. Saya dari Bandung. Saya mengikuti level 1 di Bandung sekira bulan Oktober 2025. Kemudian level 2 di bulan awal April kemarin. Dan semoga izin Allah hari ini saya bisa bersilaturahmi untuk keilmuan Bapak Petir dan Dirutikan. Keseharian saya mengajar, kemudian ilmu yang sudah saya peroleh. Yang satu saya menggunakan berbagai petir dan sendok. Alhamdulillah luar biasa. Perubahan dari pasien. Kemudian untuk level 2 saya menggunakan tata petir dan alhamdulillah tentu ada perubahan untuk pasien. Secara pribadi full hampir setiap malam saya mega booster dan perubahannya adalah memang secara pribadi kondisi fisik begitu berat kerjaan, butuh pikiran, ternyata setelah melakukan mega booster pagi-pagi merasa ringan, santai. Ada perubahannya adalah ketika istri menanyakan kepada saya, Pak, kenapa setiap malam Bapak sekarang badannya kering terus? Itu mungkin Pak. Kemudian ya efek dari mega booster itu tentu itu sudah saya lapor ke master bahwa merasa harus sekarang nanti malam saja. Demikian saya kira dapat sampaikan. Jadi terima kasih saya bisa bergabung di kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kirana Samo. Untuk saat ini saya mengenal PNI. Saya bergabung di level 1 di Bandung 2022. Iya, perbedaan dari saya. Memang untuk masalah pengalaman saya belum ada luar, tapi saya masih saya keluarga mengenai namanya yang keilmuan yang saya rasakan ini memang sangat bermanfaat. Saya juga ada kesempatan untuk dapat dilatih lagi keilmuan ini membuat saya berkeinginan untuk kedepannya siapa tahu saya bisa lebih lagi menjangkau untuk keilmuan dan saudara-saudara saya. Paling saya sampaikan, saya belum terlalu banyak pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Gus
dari Jakarta Selatan. Sebenarnya saya malu. Saya terapi sudah 35 tahun. Ikut level 1 2024 sama level 2 sama sekarang. Saya senang ikut kursus-kursus. Saya lebih ke refleksi, keretep, otot wajah, sama bekam. Udah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jailani dari Karawang, tepatnya Ras Tengkok, yang tertulis di buku sejarah. Ya. Jadi kalau misalkan mengenal tentang proklamasi Insinyur Soekarno pertama kali diculik ke kota Ras Tengkok, dekat dari Tugu Proklamasi. Nah, saya mungkin ketika buka Facebook gitu kan, rata-rata ya mungkin kita mengenal tentang ini, tapi ini di Facebook sama. Saya tahun 2024, tepatnya di kantor yang lama, tapi mungkin karena kesibukannya, karena saya tujuannya yang ketika belajar ini, satu untuk konsumsi pribadi, artinya bagaimana kita menyembuhkan apa yang kita derita, kemudian kepada saudara ataupun rekan kerja. Alhamdulillah, karena saya juga suka hobi olahraga, kalau hari Sabtu, Minggu itu tenis meja. Pernah ada teman karena sering jadi dewan juri tingkat nasional, dia atlet tapi udah lama akhirnya kena stroke ringan. Cuma iseng aja kalau saya kan, Mas cobain aja, sama saya lah cari sendok, tapi minta tolong kepada Allah, sebab segala sesuatu kalau tanpa diizinkan oleh Allah saya nggak mungkin bisa. Cuma 2 kali tepukan, alhamdulillah awalnya tidak akan main, jadi berkeringat. Oh enakan kok saya, udah kita berkeringat aja lah main tenis. Ya udah kalau sudah enak mah. Bapak, saya yakin awalnya mungkin tadi kata Bapak juga tanpa doa khawatir juga kan ya. Itu yang saya lakukan. Selebihnya saya belum pernah apa yang dilakukan paling juga terapi telur, karena di kita jarang telur ayam kampung, paling juga telur ayam negeri kan Pak ya. Nah makanya yang saya lakukan cuma terapi sendok. Nah, kemudian ketika baca lagi ada telapak petir, kayaknya ini kalau anak saya mungkin penghobi ini Pak, baca Wiro Sableng dulu. Oh mantap bener nih tesnya nih. Ya. Nah, kalau kita kan menghayal kan ya. Tapi di balik khayal itu, nah bagaimana sisi positifnya, bisa nggak ilmu ini untuk menyelamatkan orang ataupun saudara? Makanya saya nggak begitu lihat dengar bapak-bapak ini juga berpengalaman semua. Kalau saya waduh masih jauh Pak. Tujuannya saya untuk pribadi dulu aja. Itu saja barangkali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agus dari Tangerang. Ini sama yang mau bapak. Agus dulu. Saya Agus BR aja ya. Untuk pembedaan. Saya mengikuti ini level 1 dan level 2 itu tahun 2024 ya. Mungkin udah lama ya. Yang dulu di level 2-nya saya mendapatkan aura mas penyembuh dan aura mas kemakmuran ya. Nah itu awalnya saya belajar itu hanya untuk menyembuhkan diri saya pribadi ya. Karena saya dulu kena asam urat juga, cuma nggak setinggi Bapak tadi ya. Bapak tadi tinggi sekali ya, saya cuma 280. Nah itu setelah saya poster
aura mas penyembuh tiap malam, jadi alhamdulillah lama-lama ya kolesterolnya turun normal lagi ya. Nah, terus aktivitas saya sehari-hari saya sebagai karyawan swasta ya di suatu pabrik di Tangerang ya. Hanya hari ini saya belum dapat ya memaksimalkan dari aura mas penyembuh dan aura mas kemakmuran ini untuk orang lain, tapi ya baru untuk diri saya pribadi dan keluarga saya sama istri dan anak-anak saya. Kalau pengalaman saya, istri saya itu pernah ya sakit di punggungnya, serasa ada yang berjalan gitu Pak ya. Pindah-pindah dari atas, pindah ke bawah. Nah istri minta tolong, Mas, ini minta tolong ya, tolong dilihat kok ini ada apanya, apa semut atau apa kan, kok ini seperti ada yang jalan, pindah-pindah terus. Nah itu akhirnya saya kan hanya tersenyum mencoba saya aktifkan itu aura mas penyembuh, lalu saya tepuk-tepuk aja punggung istri saya, kali ya hanya 3 menit lah, sambil saya fokus ya. Itu ya alhamdulillah ya, setelah saya tepuk-tepuk istri langsung gitu, Mas ini udah hilang ini yang jalan-jalan. Sampai sekarang tuh istri udah gak pernah mengeluh lagi dengan punggung yang ada yang berjalan itu. Nah itu alhamdulillah ya, dari manfaat keilmuan aura mas penyembuh ini ya, yang saya alami selama saya sering booster itu. Keduanya untuk saya kalau malam kan booster aura mas penyembuh sama aura mas kemakmuran, karena saya kan masih aktif di pabrik ya, tujuannya ya agar sama rekan kerja kita ya tetap akur, rukun ya gitu. Nah itu ya pengalaman saya juga ya, karena di pabrik kan saya masih masuk sebagai grup leader gitu ya, bawahannya ada sekitar 35 orang lah. Nah itu ya, saya pernah ya kejadiannya 3 minggu yang lalu, saya melihat ya anak buah saya bekerja menggunakan alat yang tidak layak dipakai. Nah saya sudah menghimbau pagi itu mungkin jam 9 saya sudah bicara, ini alat jangan dipakai, nanti suatu saat kalau manajer kita datang kamu nanti kena sanksi. Saya udah bicara gitu. Ternyata pagi itu jam 9 saya bicara seperti itu, jam 4 sore manajernya datang gitu, pas anak buah saya omongin itu dia langsung datang, langsung kan dimarahin, foto, nah buat buktinya langsung dikirimin di grup. Nah itu saya ditegur, ini anak buah kamu menggunakan alat seperti ini kamu biarin. Pas saya lihat, saya coba Pak, saya lihat foto, pas saya lihat, nah ini anak yang tadi saya omongin. Ya, saya udah tersenyum aja, ya Pak, ya nanti saya bicara lagi. Setelah itu saya samperin anak buah saya, ini kenapa kamu masih dipakai, kan udah diomong. Iya Pak, kata saya, apa saya tadi bilangnya gitu ya, karena udah kasih tahu ternyata barangnya masih dipakai. Nah akhirnya dia disanksi. Harusnya kalau di apa itu bawahannya kena sanksi, atasannya juga kena sanksi. Nah, itu alhamdulillahnya saya kan sudah memberitahu, ternyata anak buahnya masih tidak mengindahkan gitu ya, jadi yang disanksi hanya bawahannya aja ya. Itu alhamdulillahnya ya. Nah, satu lagi juga hampir sama gitu, anak buah saya juga menggunakan cetakan yang kurang bagus, kejadiannya hampir sama, cuma ini ada selang 1 jam gitu. Selang 1 jam saya udah bilang ini tolong diganti, jangan sampai nanti manajernya datang lagi kayak pengalaman kemarin yang sudah dikena sanksi, jangan sampai terulang lagi. Ternyata baru diomongin 1 jam, selang 1 jamnya itu datang langsung ke situ. Mereka juga sampai sempat bilang, wah ini manajernya apa ada ilmu apa gimana kok bisa langsung datang sini. Ya juga ya itu katanya, makanya kita harus hati-hati di sini, kiranya alat-alat kerja atau cetakan yang tidak baru jangan dipakai. Nah itu alhamdulillahnya bahwa saya ambil hikmahnya dari aura mas kemakmur yang saya booster itu, ada aja insting yang sekiranya itu ya kita membuat potensi bahaya diri saya pribadi gitu ya, akhirnya itu bisa dihindarkan. Ya ini ya saya juga ya, cuma saya sedikit penyesalan dulu
saya level 2 ini saya cuma dapat aura emas penyembuh dan aura emas makmuran. Kalau melihat rekan yang lain kan udah dapat tapal bumi ya, cuma saya ada dan lain-lainnya ya. Saya kira cuma saya nggak sempat upgrade ke level 2 karena ya saya kesibukan kerja dan juga mungkin saya malas mau datang gitu. Nah ini alhamdulillah Pak ya, saya setelah melihat ini ilmuwan Bapak Petir dan Jari Zulfikar, saya tertarik dulunya. Ini yang saya butuhkan. Nah ini jadi saya coba, saya sempat-sempatkan waktunya. Nah alhamdulillahnya rezekinya juga ada ya, alhamdulillah ya. Hari ini saya dapat bergabung di sini sama rekan-rekan yang lain ya untuk ilmuwan Bapak Petir dan Jari Zulfikar ini. Ya itu sedikit pengalaman saya ya. Setelah saya sampai saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Besar kita Bapak Esma dan rekan-rekan Kelan serta para training yang datang dari berbagai kota ya. Di kesempatan ini saya terima kasih sudah bisa datang di sini karena akan mengikuti Zulfikar dan Bapak Petir yang kebetulan ada info di grup channel. Kalau untuk bergabung dengan PI ini, saya direktur 1 itu tahun 2025. Nah, karena kenal PI ini, saya mengajukan pensiun dini. Seharusnya saya pensiun itu di 2027. Saya pensiun di 2025 dengan usia sekarang ini 58 tahun. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa ting tadi dengan mantap ini Pak. Ya, dan ya Udah sejam setengah Pak dari sini. Iya. Pak. Lanjut aja. Kalau masalah di level 1, saya yang sering gunakan itu adalah minyak TMS dan lampu halogin ya. Karena bagi saya terapi itu apa yang singkat aja simple gitu. Orang suruh nyala lidah, saya kerok lidahnya pakai sendok, saya tetesin TMS, penyakit semua aja hilang. Kalau selama-lama 5 menit, ya kalau mungkin kalau bisa buka praktek ya tuan-tuan itu udah kelihatan lah ya. Tapi di Bandung sendiri saya pernah satu hari itu ada 23. Jadi yang konyol ini dari adik saya gitu kan, lagi ada reunian dan disitulah ada dihadirkan pengobatan gratis. Karena begitu banyaknya peserta yang mau diterapi ini, ya saya pakai ini sekali terapi 5 orang ya lampu Aladin ya kan, itu lebih cepat. Nah dari situlah saya mulai tertarik bahwa energi yang ada di kita ini perlu ditingkatkan sehingga kita bisa berdampingan, kita lebih powerful dibanding alat lampu Aladin tersebut. Nah makanya saya kalau masalah bulan Maret kemarin saya ikut di Bapak Petir ya, belum ini ya, belum maksimal lah. Saya dengan Jari Zulfikar ini saya mudah-mudahan dapat diterapkan di diri saya. Kalau yang lain-lain sih saya terapi ya apa namanya bisa sih yang di sendok terutama kalau di sekitaran ini lumayan sih Pak. Kita jual madu, kalau kata madunya
ada apa-apanya nih sama aja, kamu minum berapa sendok? 1 sendok, jangan 1 sendok, 2 sendok. 2 sendok, kalau ada reaksi juga terapi. Itu bener. Terapi jantan ini gacor Pak, benar teman. Sayanya kan males membuka diri gitu. Kalau kita membuka diri pasti banyak yang pasien-pasien yang datang gitu. Kita kan mau dispesialiskan di mana gitu, apakah di frozen shoulder, apa di orang saraf kejepit kan. Kalau hanya semua bisa kan, nah saya juga tertarik nanti kalau dari ini ke level 2-nya gitu, pengolahan energi. Sementara itu aja dulu dah. Terima kasih saya bisa bertemu langsung dengan Anda di TI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih buat semuanya yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dan sudah berbagi pengalamannya ya, mempraktekkan keilmuan-keilmuan yang ada di Pusat Training Terapis Indonesia. Semoga pengalaman-pengalaman dari teman-teman semuanya bisa membuat yang lain ini bisa semakin semangat ya, semakin semangat, semakin percaya diri, semakin berani ya, dan mau membuka diri ya ke orang banyak, karena kan namanya ilmu ini kan titipan ya, ilmu ini titipan ya, maka amalkanlah gitu kan, ilmu ini ke orang banyak ya kan, karena sebaik-baiknya sebaik-baiknya itu adalah ilmu yang bermanfaat ya. Jadi manfaatkanlah ilmu-ilmu yang sudah diterima, amalkan ke diri sendiri dan ke orang banyak.